Kisah asal-usul Irian. Tersebutlah zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang tenang dan alami di Biak Barat, tepatnya di Kampung Sopen. Di sinilah hidup seorang lelaki yang bernama Manana Makardi. Manana Makardi dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh kebijaksanaan, mencerminkan tradisi dan kearifan lokal Papua. Pekerjaan sehari-harinya adalah berburu di hutan-hutan yang rimbun dan menanam umbi-umbian di ladang yang subur. Keahliannya dalam berburu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga menunjukkan kecintaannya pada alam dan pemahaman mendalam tentang ekosistem di sekitarnya. Selain itu, Manana Makardi juga memiliki keterampilan luar biasa dalam bercocok tanam. Dia menanam berbagai jenis umbi, yang merupakan makanan pokok masyarakat Papua kuno. Keuletan dan ketekunannya dalam bercocok tanam menjadikannya seorang petani yang dihormati di kampungnya. Ladangnya selalu tumbuh subur, hasil tanamannya melimpah, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga sebagai cadangan pangan bagi warga kampung. Manana Makardi bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga seorang pria dengan hati yang besar. Sifatnya yang sopan dan senang membantu sesama membuatnya sangat disayangi oleh penduduk kampung. Dalam setiap kegiatan, baik saat berburu maupun bertani, dia selalu mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Tidak jarang dia memberikan hasil buruannya kepada keluarga yang membutuhkan atau membagikan hasil panennya kepada tetangga yang kekurangan. Kehidupan Manana Makardi menggambarkan keharmonisan manusia dengan alam dan pentingnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat Papua kuno. Pada suatu hari yang kelabu, tanpa sebab yang jelas, Manana Makardi, lelaki yang dikenal baik hati dan suka menolong, tiba-tiba menderita penyakit aneh. Penyakit tersebut mengubah wajah dan tubuhnya menjadi seperti kudisan, membuat kulitnya mengelupas dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Penduduk kampung Sopen yang biasanya ramah dan penuh perhatian mulai merasa khawatir dan takut akan kemungkinan penyakit ini menular kepada mereka. Kecemasan yang melanda penduduk semakin besar setiap hari. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana penyakit ini merusak tubuh Manana Makardi, mengubah sosok yang dulunya penuh semangat menjadi seseorang yang lemah dan menderita. Meskipun Manana tetap menunjukkan sikap sabar dan tabah, penduduk kampung tidak bisa menghilangkan rasa takut mereka. Akhirnya, setelah bermalam-malam penuh dengan kegelisahan dan perdebatan panjang, mereka mengambil keputusan yang pahit, mengusir Manana Makardi dari kampung. Dengan hati yang hancur dan perasaan yang campur aduk, Manana Makardi menerima keputusan itu. Ia memahami ketakutan penduduk dan tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Pada pagi yang suram itu, dengan langkah yang berat, ia meninggalkan kampung yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Ia berpamitan dengan beberapa orang yang masih berani mendekatinya, lalu berjalan menelusuri jalan setapak yang biasa ia lalui saat pergi berburu atau bercocok tanam. Perjalanan Manana Makardi tidaklah mudah. Ia melintasi hutan-hutan lebat yang dulu menjadi tempat berburu favoritnya. Setiap langkah mengingatkan akan masa-masa ketika ia masih sehat dan penuh tenaga. Ia menyusuri bukit-bukit yang curam, dengan pemandangan yang begitu indah namun terasa begitu asing sekarang. Sungai-sungai yang mengalir jernih, tempat ia sering memancing dan bercengkrama dengan alam, kini seolah-olah hanya memberikan kesunyian dan kesedihan. Meski fisiknya semakin lemah, semangat Manana Makardi tetap teguh. Ia berjuang melawan rasa sakit dan kesepian, terus berjalan tanpa arah yang pasti. Dalam kesendirian dan penderitaannya, ia menemukan kekuatan dalam kenangan-kenangan indah bersama keluarganya dan penduduk kampung yang dulu sangat mencintainya. Manana Makardi terus berjalan, berharap suatu hari akan menemukan tempat di mana ia bisa kembali merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Setelah berhari-hari menyusuri hutan yang lebat, bukit-bukit yang menjulang tinggi, dan sungai-sungai yang berliku, akhirnya Manana Makardi menemukan tempat yang sepi dan tenang. Ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Myok Budi di Biak Timur. Pulau ini terpencil dan jauh dari keramaian,
membuatnya merasa bahwa disinilah tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan bertahan hidup tanpa gangguan. Manana Makardi, dengan sisa-sisa tenaga dan semangatnya, mulai membangun tempat berteduh. Ia menggunakan kayu-kayu yang ia temukan di hutan dan daun-daun besar untuk membuat atap. Dengan keterampilannya yang ia miliki dari masa-masa berburu dan bertani, ia berhasil menciptakan sebuah rumah sederhana namun kokoh yang cukup untuk melindunginya dari cuaca yang tak menentu. Hari-hari yang dijalaninya di pulau itu penuh dengan tantangan. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad baru untuk bertahan hidup. Manana Makardi berburu hewan-hewan liar yang menjadi sumber protein baginya. Keterampilannya dalam berburu menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, dan setiap keberhasilan membawa rasa syukur dan kebahagiaan tersendiri. Selain berburu, Manana juga mengumpulkan berbagai jenis buah-buahan dan umbi-umbian dari hutan. Ia mempelajari seluk-beluk pulau tersebut, menemukan tempat-tempat di mana makanan melimpah, dan selalu berhati-hati agar tidak membahayakan dirinya. Pulau Myokbudi memberikan berbagai macam sumber daya alam yang membantu Manana untuk bertahan hidup. Walaupun hidup sendirian, Manana Makardi tidak menyerah pada rasa kesepian. Ia sering merenung dan mengenang kehidupan lamanya di kampung Sopen, keluarga, dan teman-temannya. Kenangan-kenangan tersebut memberinya kekuatan untuk terus melangkah dan menghadapi setiap hari dengan penuh keberanian. Setiap malam, di bawah langit berbintang yang tenang, Manana Makardi sering memandang ke arah hutan dan laut, merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dalam keheningan malam, ia menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang tak terukur. Myokbudi, yang dulu hanyalah sebuah tempat asing, kini telah menjadi rumah yang penuh makna bagi dirinya. Pada suatu pagi yang kelam, Manana Makardi dikejutkan oleh hilangnya bahan makanan yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. Di samping gubuk kayu yang menjadi tempat berteduhnya, tumpukan umbi dan daging buruan yang seharusnya menjamin kelangsungan hidupnya kini lenyap tanpa jejak. Pikiran Manana dipenuhi oleh berbagai kemungkinan, dari binatang buas hutan yang lapar hingga orang asing yang mungkin melintas dan mencurinya. Keputusan pun diambilnya untuk mengintai apa yang sebenarnya terjadi pada malam berikutnya. Dengan persiapan matang, ia kembali menyusun cadangan makanan berupa umbi-umbian dan daging hasil buruan seperti biasa. Malam itu, Manana Makardi memutuskan untuk tidak tidur. Ia mengintai dari sela-sela kayu rumahnya, berharap bisa menangkap basah siapa atau apa yang telah mencuri makanannya. Setelah beberapa waktu mengintai dalam keheningan malam, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang tak terduga. Sebuah sosok putih yang anggun terbang menuju samping rumahnya. Sosok tersebut bergerak dengan lincah dan elegan, kemudian mulai mengambil sisa-sisa cadangan makanan yang ada. Dengan keberanian yang tersisa, Manana Makardi menguatkan hati dan memberanikan diri untuk menghampiri sosok tersebut. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa sosok tersebut adalah seorang peri. "Hei, mengapa kau mengambil makananku?" tanya Manana Makardi dengan suara bergetar antara takut dan penasaran. Sang peri cantik, yang sebelumnya terkejut dengan kehadiran Manana, segera menenangkan dirinya dan menjawab dengan bijaksana, "Maafkan aku. Memang aku yang mengambil makananmu, namun makanan ini untuk seseorang yang lebih membutuhkan." Mendengar penjelasan itu, meski sedikit bingung, hati Manana Makardi mulai melunak. Sang peri melanjutkan, "Namun jangan khawatir, karena engkau telah dirugikan, maka aku akan menyanggupi permintaanmu sebagai gantinya." Manana Makardi berpikir sejenak, lalu dengan penuh kehati-hatian, ia menyampaikan keinginannya. "Baiklah, jika memang makanan itu bermanfaat bagi orang lain, aku tidak mempermasalahkannya. Namun, aku memohon agar kau menyembuhkan penyakitku. Selain itu, aku juga ingin seorang istri yang cantik untuk menemaniku di tempat ini." Dengan senyuman lembut, sang peri menjawab, "Baiklah, jika itu keinginanmu, aku akan membantumu." Manana Makardi pun merasakan perasaan lega dan harapan baru. Setelah peri tersebut terbang meninggalkan Manana Makardi yang masih kebingungan, ia tidak butuh waktu lama untuk kembali. Kali ini, peri itu datang dengan membawa seorang wanita cantik yang berjalan dengan anggun di sisinya. Dengan lembut, peri tersebut memperkenalkan wanita itu kepada Manana. "Beberapa waktu yang lalu,
Aku bertemu dengan wanita ini di hutan, ujar sang peri. Ia tersesat setelah perahu layarnya karam di sekitar pulau ini. Sebenarnya, makananmu yang kuambil adalah untuknya. Manana menatap wanita tersebut dengan rasa terharu dan penasaran. Peri itu kemudian menyerahkan sebuah botol kecil berisi ramuan herbal yang memiliki aroma harum. Ini adalah ramuan herbal dari hutan yang dengan izin Yang Maha Kuasa bisa menyembuhkan penyakitmu, kata sang peri dengan bijaksana. Mandilah di sungai setiap pagi dan sore, kemudian oleskan ramuan ini setelah mandi dengan air hangat. Sang peri melanjutkan dengan saran yang tak terduga, dan sebaiknya kalian menikah, sehingga bisa menjadi pasangan yang saling menguatkan dan menenteramkan di tempat ini. Mendengar saran tersebut, Manana Makardi merenung sejenak. Ia merasa lega dan penuh harapan. Ia memutuskan untuk mengikuti saran peri tersebut. Pernikahan sederhana pun dilangsungkan di bawah naungan pepohonan yang rimbun, disaksikan oleh alam yang menjadi rumah mereka. Setelah menikah, Manana Makardi dengan tekun mengikuti anjuran peri tersebut. Setiap pagi dan sore, ia mandi di sungai yang jernih, kemudian mengoleskan ramuan herbal ke tubuhnya. Perlahan tapi pasti, penyakit yang menggerogoti tubuhnya mulai sembuh. Kesehatannya pulih, dan ia kembali menjadi pria yang kuat dan penuh semangat seperti dulu. Kehidupannya pun berubah drastis. Dengan adanya seorang istri yang cantik dan penuh kasih di sisinya, Manana merasa hidupnya kini lebih lengkap dan bermakna. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka bertambah dengan kelahiran seorang anak lelaki yang tampan. Mereka merawat anak tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang, mencurahkan seluruh perhatian untuk memastikan bahwa ia tumbuh dengan baik. Bertahun-tahun kemudian, anak dari Manana Makardi tumbuh menjadi seorang lelaki tampan dan gagah, mewarisi ketangguhan dan kebaikan hati ayahnya. Dalam dirinya mengalir semangat petualangan yang besar. Pada suatu hari, dengan tekad kuat untuk lebih memahami dunia luar dan mengejar impian sebagai seorang lelaki dewasa, ia pun menghadap orang tuanya. Dengan perasaan bercampur antara sedih dan bangga, sang ayah memberikan restunya, mengetahui bahwa perjalanan ini adalah bagian penting dari perjalanan hidup putranya. Dengan semangat yang berkobar, sang anak memulai perjalanannya. Ia menyusuri hutan-hutan lebat, dengan dedaunan yang berbisik di bawah langkah-langkahnya dan suara binatang liar yang menemani. Tak jarang ia harus menyeberangi sungai-sungai deras dan menantang, menunjukkan keberanian dan ketekunan yang luar biasa. Perahu kecilnya menjadi sahabat setia, mengarungi lautan yang luas dan biru, membawa dia menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, pada suatu hari yang panas, ia menemukan daratan yang kini dikenal sebagai Papua. Saat itu, suhu yang begitu terik membuatnya teringat pada sebuah kata dalam bahasa Biak, yaitu iriaan, yang berarti panas. Teriakan, iriaan, menggema di antara para penjelajah, dan nama itulah yang kemudian melekat pada daratan tersebut. Dari situlah asal-usul nama, Irian, yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas Pulau Papua. Cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan arti penting dari keberanian, ketekunan, dan semangat petualangan dalam menjalani kehidupan. Demikianlah asal-usul nama Irian menurut cerita masyarakat Papua, sebuah cerita yang penuh dengan kebanggaan dan warisan budaya yang kaya. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.